kembali lagi di Podcast Bonai bersama obrolan nyaman, santai, dan inspiratif. Sahabat Bonai, kalau kita sudah berada di studio Podcast Bonai, pastinya kita ngapain? Ya, benar sekali. Kita kedatangan tamu inspiratif yang pastinya bisa kita curi ilmunya. Nah, spesial kali ini kita kedatangan Kepala Sekolah Inspiratif Terbaik 1 Provinsi Sumatera Utara, sahabat Bonai. Coba kurang keren apa nih sahabat Bonai? Tidak menunggu lama-lama lagi, mari kita sambut. Ini dia Bapak Ilyas MPD, Kepala Sekolah Inspiratif Terbaik 1 Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah hari ini luar biasa sehatnya dan bahagianya saya berada di SMK Negeri 1 Payakumbuh. Masya Allah. Bapak, perkenalkan nama saya Asyifa Zara Zainia. Bapak boleh panggil saya Rara ya Pak? Rara. Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan, Bapak boleh perkenalkan diri dulu kepada sahabat Bonai. Pasti penasaran nih Pak. Oke, terima kasih sahabat Bonai. Saya Ilyas MPD. Saya kepala sekolah di SMK Negeri 1 Kutalim Baru. Dan hari ini saya diundang untuk berbagi praktik baik di sekolah yang luar biasa juga sebenarnya ini, SMK Negeri 1 Payakumbuh. Dan mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa berbagi yang baik untuk peningkatan kemajuan bagi diri saya sebagai kepala sekolah dan tentunya untuk SMK Negeri 1 Payakumbuh tercinta ini. Masya Allah Bapak. Pak, kita tidak berlama-lama ya Pak Rara, karena penasaran sekali nih Pak, ilmu-ilmu dari Bapak nih Pak. Nah, pertanyaan pertama Rara Pak, boleh cerita nggak Pak, bagaimana awalnya Bapak memulai transformasi? Rara juga dengar Bapak itu sudah pernah menjadi kepala sekolah 2 kali. Dan Bapak juga dengar-dengar nih Pak, Bapak Jokowi pernah menyambangi sekolah tersebut ya Pak? Pak boleh ceritakan nggak Pak, bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih anakku sayang Rara. Jadi kalau boleh bercerita singkat ya, bahwa Bapak jadi kepala sekolah diangkat di tahun 2022 dan sekolah itu baru di SMK Negeri 1 Beringin. Alhamdulillah. Itu sekolah baru, siswa baru 93 orang, gurunya 64 orang dan kelas hanya ada kelas perhotelan jurusan kalau sekarang namanya konsentrasi keahlian untuk perhotelan dan TKJ. Itu di awalnya, dan sekolah itu hanya punya 3 ruang kelas dan kantor kepala sekolah. Tapi itu pertama Bapak jadi kepala sekolah, Bapak harus bisa menjadi kepala sekolah yang bisa menginspirasi semua orang. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 10 tahun, alhamdulillah semuanya sudah tercukupi, semua sudah terpenuhi. Baik dari sisi fasilitas untuk anak-anak, kemudian prestasi secara kelembagaan juga luar biasa. Sekolah itu sudah bisa menjadi sekolah, malah terakhir menjadi pilot project sekolah masa depan buat negeri tercinta ini Indonesia. Dan alhamdulillah kebersamaan Bapak dengan para guru di SMK Negeri 1 Beringin itu luar biasa. Dalam kurun waktu 10 tahun, anak-anak itu dari jumlah 93 orang bisa menjadi 1.297. Sekarang 1.400, kemudian gurunya ada 116 orang dan semua hampir ada. Mulai dari sekolah itu menjadi sekolah peraih Adiwita Mandiri, kemudian LSP-nya sudah ada, BKK-nya sudah ada, semua fasilitas ada. Tidak ada sama LSP-nya juga semua ada, sehingga dalam kurun 10 tahun itu Bapak diapresiasi, kami SMK Negeri 1 Beringin itu diapresiasi oleh Bapak Gubernur sampai hadir, yaitu dulu yang pertama Pak Gatot, kemudian Pak Gubernur Edi Ramayadi, dan terakhir alhamdulillah Bapak diapresiasi dengan hadirnya Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo ke sekolah, melihat sekolah SMK Negeri 1 Beringin. Masya Allah sahabat Bonai, dari 93 siswa ya Bapak menjadi 1.400 dan gurunya juga 116.
Masya Allah, Rara juga speechless loh Pak. Dan didatangi gubernur, sampai presiden nih sahabat bonek. Keren banget Pak. Dan bupati juga, bupati Deli Serdang begitu berganti juga bupati, mereka selalu hadir di sekolah. Bupati, kemudian setingkat gubernur, direktur, Bapak Direktur SMK, Ditpes SMK, kemudian ya alhamdulillah RI 1 Bapak Insinyur Joko Widodo juga hadir untuk mengapresiasi keberhasilan pendidikan di SMK Negeri 1 Beringin. Masya Allah, dalam kurun waktu 10 tahun ya Pak. Waduh, sahabat bonek keren sekali. Terus Pak, apa tantangan terbesar Bapak ketika pertama kali memimpin nih Pak? Jelas kalau tantangan itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama kita dihadapkan dengan orang tua yang mungkin selama ini berpikir bahwa kita di awal itu buka sekolah perhotelan dan anggapan masyarakat di kampung itu perhotelan itu konotasinya mungkin tidak baik. Tapi alhamdulillah berkat usaha para guru, warga sekolah menyampaikan bahwa kehebatan perhotelan itu apa, akhirnya mereka mulai tahu bahwa pentingnya di ke depan itu bahwa perhotelan itu memang sangat dibutuhkan di era yang dalam kita katakan yang untuk negara-negara yang akan maju begitu. Dan yang selanjutnya tantangannya yaitu tadi masyarakat di sana di awalnya itu kan tidak punya pola pikir bahwa anaknya harus punya pendidikan yang baik. Yang penting anaknya tamat SMP saja sudah bangga mereka, dan itu harus kita rubah mindset itu sehingga anak mereka harus menjadi orang yang lebih melanjutkan pendidikannya. Dan yang ketiga juga ketidakpedulian orang tua pada masa itu, yang artinya sekolah merupakan hal yang tidak penting buat mereka begitu. Itu tantangannya sendiri, dan ya banyak juga tantangan dari masyarakat sekitarnya yang mungkin merasa belum menganggap bahwa sekolah SMK itu belum sangat dibutuhkan begitu. Oh, seperti itu tantangannya ya Pak. Lebih ke cara pola pikir ya, Pak. Mindset mereka itu. Oke Pak. Terus Pak, menurut Bapak apa faktor kunci yang membuat transformasi tersebut begitu berhasil Pak? Pertama, kerjasama tim. Oh. Kepala sekolah itu bukan orang terhebat. Kepala sekolah itu bukan orang yang paling pintar. Dan kehebatan kepala sekolah itu tidak ada apa-apanya kalau di tim itu tidak hebat. Maka Bapak selalu mengatakan bahwa semua warga yang ada di sekolah itu punya andil besar untuk bagaimana membuat sekolah itu menjadi besar, dan bagaimana pengaruh dari atau tugas guru-guru itu melaksanakan tupoksinya itu dengan baik. Itulah yang paling penting untuk membuat besarnya sekolah itu. Kalau kepala sekolah tidak akan ada apa-apanya kalau guru tidak hebat. Itu aja. Oh, keren sekali Bapak. Selanjutnya Pak, bagaimana perasaan Bapak? Ini Rara juga dengar ya Pak. Kan Bapak sebelumnya di SMK 1 Beringin ya Pak. Setelah itu Bapak jadi kepala sekolah di SMKN 1 Kutalim Baru Pak. Terus bagaimana perasaan Bapak ketika dipindahkan Pak? Setelah berhasil meraih kesuksesan di SMK S1 Beringin, terus apakah Bapak melihat ini sebagai tantangan baru atau bagaimana Pak? Terima kasih nakku Rara. Di awal terus terang jujur, Bapak sangat merasa tidak nyaman. Bapak merasa ini sebuah hukuman buat Bapak. Padahal kalau Bapak berpikir bahwa Bapak kan sudah sampai bisa mendatangkan seorang RI 1 untuk hadir di sekolah yang lama. Tapi kenapa Bapak harus dipindahkan ke sekolah yang sangat jauh? Perjalanan 2,5 jam dari sekolah SMK Beringin ke SMK Negeri Kutalim Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang mengatakan bahwa Bapak ingin disuruh merubah sekolah yang tidak baik menjadi baik, ya kan? Tidak sedikit sekolah yang ada di sekitaran Deli Serdang terdekat dan Medan yang membutuhkan juga kepala sekolah mungkin yang inspiratif. Tapi kenapa harus jauh? Di awal memang Bapak sangat terpukul karena bukan hanya dari sisi waktu, tapi dari segi pembiayaan, biaya operasional Bapak yang harus pergi ke Kutalim Baru itu 1 bulan hampir 4.800.000 harap Bapak korbankan untuk uang minyak transport Bapak dan untuk biaya tol Bapak.
Belum lagi waktu yang sudah subuh Bapak harus berangkat ke sana. Karena ingin memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak di Kutalim Baru. Di awalnya itu yang membuat Bapak menjadi sedih. Kok begini apresiasi mereka. Padahal di sekitaran Medan dan Deli Serdang masih banyak sekolah yang bisa harus Bapak tangani. Tapi Alhamdulillah di awal juga mungkin agak sedikit merasa terjolimi begitu. Tapi Bapak harus berpikir, Bapak harus kuat, Bapak harus bisa. Dan itu harus Bapak tunjukkan kepada mereka bahwa Ilyas itu ada di tim yang hebat juga di Kutalim Baru. Niatannya ikhlas melaksanakan semua tupoksi sebagai kepala sekolah. Sehingga dengan keikhlasan itu Bapak yakin Allah akan berada di kita. Dan Alhamdulillah sampai sekarang Kutalim Baru merangkak menjadi sekolah yang ke arah yang lebih baik lagi. Masya Allah. Karena merinding loh Pak. Dengernya. Sahabat Bonai ini keren banget loh Sahabat Bonai. Selanjutnya Pak, pada saat memulai nih Pak, di SMKN 1 Kutalim Baru, apa langkah pertama yang Bapak ambil untuk membangun kembali sekolah ini dari nol Bapak? Sebetulnya kalau dirimu tadi, saya berharap juga nanti suatu saat Bapak bisa sampaikan ke anak-anak di Payakumbuh ini, SMK Negeri 1, paling tidak ketua kelas atau anak-anak yang terlibat sebagai pionir untuk bagaimana mengembangkan sekolah ini, membantu mengawasi sekolah ini supaya lebih baik. Saya pinginnya ketemu dengan anak-anak di sini. Saya ingin sampaikan itu. Dan pertama, cara Bapak tadi kan, bagaimana? Itu tadi kan. Iya Bapak. Bapak yang pertama, Bapak pelajari dulu. Kultur budaya. Karena kalau dulu di SMK Negeri 1 Beringin itu mayoritas Jawa itu mayoritas. Kemudian Bapak kepindah ke daerah yang kultur budaya beda, yaitu Batak Tapanuli, Toba dengan Batak Karu. Itu sangat jauh berbeda kulturnya. Dan Bapak sangat luar biasa menghadapi sekolah, ketemu dengan sekolah yang seperti itu. Di awalnya memang anaknya agak sedikit tidak disiplin ya kan. Ya termasuk guru-gurunya yang cari zona nyaman, aman. Mau bertugas sebagaimana mereka tidak pikirkan, yang berita mereka aman. Dan Bapak setiap pulang, ketika anak-anak pulang di awal itu, ketika anak-anak pulang setelah selesai belajar, Bapak keliling ke setiap kelas, Bapak lihat situasi kelas. Mungkin Bapak ibu gurunya tadi sudah melihat situasi dan kondisi ketika Bapak sampaikan putu-putu dulu di awal Bapak datang. Dari situ Bapak ini kan kumpulkan semua data-data itu, kemudian Bapak pelajari juga kebiasaan-kebiasaan guru di sana selama Bapak di awal Bapak hadir di situ. Untuk yang ini modelnya bagaimana, untuk yang ini modelnya Bapak inventaris semuanya termasuk lingkungan, karakter anak, karakter Bapak ini inventariskan. Kemudian mulailah Bapak dekati beberapa memang yang kelihatannya sangat peduli, punya potensi, bahwa Bapak katakan guru di SMK Negeri 1 Kutalim Baru itu sebetulnya lebih pintar-pintar dan terampil dibanding guru yang di tempat lama. Dan itu akan Bapak gali supaya kepintarannya itu memang bisa digunakan supaya SMK Negeri 1 Kutalim Baru itu bisa lebih hebat lagi. Dan akhirnya setelah Bapak inventaris, Bapak rapat dengan guru, Bapak akhirnya pilih pembantu-pembantu atau tim, yang kita katakan tim, fungsionaris, kemudian rapatkan, maka aturan dan kebijakan kita buat seperti bla 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 bla, termasuk terkait dengan peraturan yang menyangkut anak, kemudian menyangkut guru. Dan setelah itu kita laksanakan. Kuncinya, kita di samping memberikan contoh, kita harus mencontohkan. Bapak walaupun 2 jam perjalanan, 2,5 jam perjalanan dari rumah Bapak, domisili di daerah Lubuk Pakam, kemudian ke Kutalim Baru itu 2,5 jam, tapi Bapak sebagai kepala sekolah tidak pernah datang terlambat. Kecuali ada tugas yang harus Bapak kerjakan di luar, baru Bapak datang ke sekolah. Itu contoh yang paling bisa diberikan kepada mereka. Bahwa sebagai kepala sekolah, Bapak memberikan contoh, tapi Bapak harus bisa mencontohkan bagaimana menjadi orang yang baik. Ketika kita sudah melakukan hal-hal baik, kita berharap kepada yang lain,
bahwa mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Omong kosong kalau kita menginginkan anak kita baik, menginginkan Rara baik, sementara Bapak tidak baik. Ya kan? Iya, Bapak. Mengingatkan anak kita untuk disiplin, Bapak sendiri tidak disiplin. Mengingatkan guru supaya guru-guru itu rajin mengajar, sementara Bapak hadir di sekolah aja suka-suka hati. Maka Bapak berharap dengan memberikan contoh dan mencontohkan, Bapak berharap semuanya akan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Dan alhamdulillah, Kota Limbaru dalam kurun waktu 1 tahun Bapak di sana sangat berubah. Dan kalau mau nanti gambarannya, kalau Ibu Kepala Sekolah nanti mengundang Bapak lagi untuk kumpul dengan anak-anak, semua akan saya sampaikan. Dan pahamkan bahwa sekali lagi, Kepala Sekolah itu bukan orang yang hebat, bukan orang yang paling hebat. Yang hebat adalah tim. Dan tim itu ada di siswa, di pegawai, di guru, dan ada Kepala Sekolah yang sangat peduli, termasuk di Payakumbuh ini. Masya Allah, Bapak. Dari semua keberhasilan yang ada nih, Pak, apa inovasi atau program yang Bapak terapkan, yang Bapak paling, yang apa anggap paling berhasil lah gitu? Ini pertanyaannya, Rara. Iya, kepo Rara, Pak. Sayangku, Rara, Bapak itu tidak muluk-muluk. Dan Bapak senang dengan gerakan sekolah menyenangkan. Bahwa semua warga mulai dari siswa, pegawai, guru, bahkan orang luar dari luar itu datang ke sekolah kita. Sama dengan di Payakumbuh ini ya, SMK Negeri 1 pun. Semua orang harus bahagia. Semua orang yang datang itu harus bahagia. Makanya Bapak berharap bahwa dengan menciptakan suasana bagaimana anak-anak guru bahagia, kita berharap apa yang kita inginkan itu bisa dicapai, tujuan di apa tadi itu ya kan? Oh, seperti itu ya, Pak. Pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak. Iya. Jadi membuat suasana yang membahagiakan. Anak buat supaya rindu dengan sekolah. Jadi yang pertama tentu saja karakter. Karakter itu harus dibentuk dulu. Karena Bapak sebagai kepala sekolah di tempat yang seperti itu, Bapak tidak akan bisa mengimbangi sekolah-sekolah besar yang fasilitasnya, anggarannya, dan semuanya itu dalam keadaan baik. Jadi Bapak harus curi stat dari mana supaya bisa mengimbangi sekolah-sekolah itu. Bapak yang pertama prioritas itu adalah karakter anak. Ketika karakter anak sudah hebat, maka sekolah itu akan dipandang orang lain. Yang kedua, lingkungan. Buat cerminan bahwa begitu orang masuk ke sekolah melihat suasana yang indah, yang bagus, nyaman, itu akan menunjukkan bahwa di sekolah itu ada kebahagiaan yang setiap anak merindukan kebahagiaan itu untuk hadir datang ke sekolah. Jadi itu karakter dan penataan lingkungan membuat suasana yang nyaman di sekolah, lingkungan sekolah. Keren sekali Bapak. Rara benar-benar speechless dari tadi, dari awal sampai pertanyaan ini nih. Rara benar-benar speechless Pak. Dari mulai pendekatan semuanya deh Pak. Rara gak bisa berkata-kata. Rara mau ngasih Bapak tepuk tangan. Terus Pak, kan Bapak kepala sekolah ya. Pasti juga ada kepala sekolah lain. Apa nih Pak yang membedakan pendekatan Bapak dalam memimpin dibandingkan kepala sekolah lain? Sebetulnya kalau ini ya Raranya sendiri harus melihat juga dulu ke ibunya atau ke kepala sekolah lain. Bapak tidak bisa memberikan apa ya seperti contoh lagi. Tapi yang jelas pasti akan sangat berbeda. Bapak menganggap bahwa begitu anak diserahkan ke sekolah itu oleh orang tuanya, itu adalah anak Bapak. Jadi Bapak tidak akan menganggap dia orang lain, itu anak Bapak. Begitu ada guru pegawai ada di sekolah itu, Bapak menganggap bahwa itu adalah saudara, rekan, partner Bapak bekerja. Jadi Bapak tidak pernah menganggap bahwa guru, pegawai, bahkan caraka sebagai bawahan Bapak. Kami sama-sama satu level. Kapanpun bisa berbicara, berdiskusi, bahkan menyelesaikan semua persoalan harus bersama. Jadi jangan pernah menganggap bahwa diri kita ada lebih di antara mereka. Bahwa kita siswa, guru, pegawai, orang yang sama, yang ingin membuat tempatnya, baik anak sebagai tempat belajar, guru tempat mengajar, kepala sekolah untuk berprestasi, menjadi kepala sekolah yang baik.
Sama-sama semua persoalan harus kita kerjakan bersama. Dan bahkan setiap mengambil keputusan kebijakan pun kita harus diskusikan bersama. Begitu mentok, dari mereka tidak ada solusi, baru ada kebijakan kepala sekolah yang harus kita sampaikan. Bukan berarti begitu ada masalah, kepala sekolah yang menentukan. Tidak, anakku. Semua, bahkan anak sendiri, siswa sendiri, kita beri kebebasan untuk mencari atau kalau ada masalah, menyelesaikan masalahnya dengan diskusi bersama. Oh, seperti itu ya, Jadi Pak. kita menganggap semua sama. Dan kepala sekolah bukan orang yang paling berkuasa, paling hebat di sekolah itu. Pahamkan itu. Jadi buat kepala sekolah yang lain mungkin, di mana saja, jangan menganggap bahwa kepala sekolah itu orang yang super, orang yang hebat. Yang super itu adalah tim. Tim itu ada siswa, pegawai, caraka, dan guru. Kita hanya membantu bagaimana mereka mengeksplorasi kemampuannya untuk menjadi orang-orang hebat. Sehingga sekolah itu bisa menjadi hebat. Oh, seperti itu ya Pak, untuk membangun sekolah yang hebat. Yeah. Nih Pak, berbicara soal pengalaman ya Pak, boleh nggak Pak ceritakan sedikit momen paling berkesan selama proses transformasi di 2 sekolah ini Bapak? Alhamdulillah, sebetulnya momen yang paling berkesan itu kalau Bapak mau menangis sebetulnya. Saya menangis di hadapan Rara. Aduh, Masya Allah. Sebagai orang kampung, niatan Bapak, nawaitu Bapak untuk menjadi kepala sekolah adalah membangun pendidikan yang bermartabat dan bermarwah. Jadi begitu, mulai dari kehadiran Bapak Bupati, mulai dari kehadiran Bapak Gubernur, bahkan seorang presiden, itu sangat luar biasa buat Bapak. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin orang tidak akan, jangankan bermimpi, jangankan ingin menikmati kehadiran mereka, bermimpi saja mungkin kita takut. Tapi Bapak tidak pernah juga bermimpi akan hadir Pak Gubernur, akan hadir Pak Presiden. Itu tidak, Bapak tidak pernah memimpikan itu. Kerjakan tugas kita dengan baik, strategi yang baik kita terapkan di sekolah itu, yakin semua akan melihat kita. Dan alhamdulillah 1 tahun Bapak berada di SMK Negeri 1 Kutalim Baru, Bapak mengikuti seleksi kepala sekolah inspiratif. Alhamdulillah Bapak menjadi terbaik, kepala sekolah inspiratif terbaik 1 di Provinsi Sumatera Utara. Setahun Bapak pindah di tempat yang menurut Bapak selama ini tidak layak untuk dikatakan sekolah hebat begitu. Nah, terharu juga. Aduh, momennya benar-benar sedih ya Pak kalau kita hadapi. Kalau misalnya kalau Rara jadi Bapak, pasti kalau Rara menghadapi, aduh capeknya gitu ya Pak. Cuman dibalik itu pasti ada hikmahnya. Terus Pak, sebagai kepala sekolah yang telah berhasil di 2 sekolah Pak, apa pesan Bapak untuk para pemimpin pendidikan yang sedang menghadapi tantangan yang sama? Mungkin yang pertama, tidak ada kepala sekolah yang tidak pintar. Tidak ada kepala sekolah yang tidak hebat. Tapi pahamkan, kehebatan itu tidak akan muncul ketika kita tidak bisa memperlakukan semua warga, baik siswa, pegawai, dan yang paling utama, tidak memperlakukan guru dengan baik. Itu pasti tidak akan bisa. Makanya, ayo Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, jadilah panutan. Semua harus transparan, apapun. Dan kita juga akan menghadapi, tidak semua guru itu baik. Pasti ada di komunitas tertentu beberapa guru yang tidak baik. Hadapi dengan hati, hadapi dengan kelembutan. Insya Allah yang tidak mendukung program kita, insya Allah juga akan mendukung kita. Dan kalau juga tidak mendukung, serahkan semua kepada Allah. Biar Allah saja yang menentukan ketidakbaikan mereka itu mau dibalas dengan apapun. Doakan saja, berikan yang terbaik buat para guru kita, para warga kita. Mudah-mudahan doa itu akan bisa, Allah akan bisa memberikan yang terbaik buat kita dan buat guru-guru kita. Itu ya. Jadi kepala sekolah harus tahu diri ya. Saya sendiri tahu diri. Saya ini bukan orang yang pintar. Saya bukan orang hebat. Yang hebat adalah tim saya, tim guru di SMK, tim guru dan pegawai serta warga SMK di Negeri 1 Beringin, dan sekarang di SMK Negeri 1 Kutalim Baru tercinta. Tanpa mereka saya tidak ada apa-apanya. Dan buatlah pola pikir, kalau kita bilang
Kalau kita bilang mindsetnya itu, mereka itu bekerja bukan karena kepala sekolah. Mereka itu bekerja bukan karena kepala sekolah, tapi mereka bekerja karena tupoksi dan tanggung jawab mereka sebagai warga sekolah, baik sebagai guru, pegawai maupun masyarakat. Dan anak sendiri, anakku sayang Rara, Iya, Bapak. dan kamu menjadi seorang siswa bukan karena orang tuamu menyekolahkan kamu, bahwa kamu menjadi siswa harus betul-betul menjadi anak yang tidak tahu menjadi tahu, anak yang baik menjadi lebih baik, anak yang tidak baik bisa berubah jadi baik, anak yang tidak terampil bisa menjadi terampil. Itu harus ada di mindsetmu. Jangan beranggapan bahwa semua gurumu itu adalah orang-orang yang hebat. Karena kehebatan, kekurangan dari gurumu itu juga pasti ada, dan kamu bisa cari dengan cara-cara yang sekarang ini kan banyak. Dari manapun kita bisa belajar dengan baik. Maka bentengi dirimu dengan iman yang baik dan menjadilah anak-anak yang baik. Baik untuk dirimu, untuk kedua orang tuamu, untuk sekolahmu, dan untuk bangsa ini. Sehingga hidupmu pasti akan berarti. Ingat, kebahagiaan bukan dari harta. Tapi begitu kita berguna untuk orang lain, bahagia itu akan hadir di kita. Sayang. Aduh, sahabat Bonai, Rara nggak bisa berkata-kata nih sahabat Bonai. Pak, sebelum closing nih ya Pak, Rara boleh minta kesan dan pesannya nggak Pak untuk SMK Negeri 1 Payakumbuh nih Pak? Jujur, Bapak juga bukan karena di podcast SMK Negeri 1 Payakumbuh, podcast Bonai ya. Iya Bapak. Bapak terus terang, datang ke sekolah ini masuk, berdiri. Bulu kuduk Bapak, ini sekolah bagus ini, kenapa harus mengundang saya gitu. Ini luar biasa, ini bagus sekali. Dan begitu masuk, satpam begitu ramah. Kemudian masuk di piket juga orang yang begitu ramah. Bapak jadi malah minder, tadi malah hampir down gitu. Ini kok ibunya kepala sekolah kan undang Pak Ilyas ini ya. Padahal sekolahnya luar biasa bagusnya, bersih, cantik. Tapi kita selalu beranggapan begini. Mungkin ada 10 kelebihan. 10 kelebihan sebagai contoh. Di sekolah ini mungkin punya 6 kelebihan dibanding SMK Negeri Kutalim Baru. Tapi 4 mungkin tidak ada. Dan sebaliknya, di Kutalim Baru itu ada 4 kelebihan. Dari 10 tadi punya 4 yang lebih dibanding dengan sekolah ini. Kami berbagi. Kami saling berbagi. Alhamdulillah dirimu nakku sayang. Punya kepala sekolah. Ibu Yunita yang luar biasa. Orang, ya kalau Bapak bilang, saya sudah mengatakan banyak kepala sekolah ini yang sombong-sombong. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik. Tapi beliau sangat luar biasa buat sekolah ini. Dan berani mengakui kelebihan orang lain. Dan siap untuk berbagi dengan yang lain. Tidak sedikit. Banyak, tidak sedikit ya, tidak sedikit itu banyak berarti kan, banyak yang Bapak contoh dari, dan Bapak tidak akan bilang sama Ibu Yunita apa yang Bapak mau contoh. Benar, saya sudah simpan. Dan begitu nanti ibumu ini berangkat dan Bapak wakil kepala sekolah atau dirimu datang nanti ke sana, pasti ada yang lebih yang saya contoh dari sekolah hebat ini. Luar biasa sekolah ini. Dan mudah-mudahan ke depan akan lebih hebat lagi. Amin ya Dan Allah. saya berharap anak-anaknya sukses, semua guru selalu juga sukses semuanya. Dan sekolah ini akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan Kutalim Baru. Amin ya rabbal alamin. Pak, selain pesan untuk sekolah nih Pak, Rara sebagai host podcast, Rara juga mau minta nih Pak kesan dan pesan Bapak untuk podcast Bonai untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Ini Bapak tadi begitu Bapak disampaikan, Bapak ke podcast SMK podcast Bonai SMK Negeri 1 Payakumbuh ya. Bapak langsung menggelegar semangat bahagianya sampai Masya Allah. Pak bilang, ini ada betul nggak ini podcast ini Pak? Saya ini bener ini. Ternyata alhamdulillah luar biasa anakku sayang cinta. Bener, luar biasa. Dan ya kan tadi ini kelebihan SMK Negeri 1 Payakumbuh. Dan ini akan saya wujudkan juga di sekolah Kutalim Baru supaya punya podcast yang seperti ini. Maka saya bilang sama tim saya, ayo diputu, ayo diminta, bahkan nanti tanya sama tim di sini kalau bisa apa saja peralatannya sehingga kita bisa punya ruangan yang luar biasa seperti ini. Luar biasa. Dan kamu Rara, Bapak yakin
dari wajahmu, dari cara kamu ngomong, Amin. kamu akan menjadi anak yang sukses ke depannya. Amin ya Pertahankan. Rabbal Alamin, Satu Bapak. lagi pesan Bapak, jaga marwah harga dirimu sebagai seorang wanita. Ketika itu bisa kamu jaga, kamu akan menjadi orang hebat, nakku. Doa Bapak untukmu selalu, Rara. Amin, terima kasih banyak Bapak. Bapak jujur selama dari awal podcast Rara udah deg-degan. Mungkin Bapak lihat dari tadi Rara banyak yang belibet Pak. Maaf ya Pak sebelumnya. Tapi Pak, dari seluruh kisah inspiratif yang Bapak berikan kali ini, bakalan banyak yang akan dikutip oleh sahabat Bonai Bapak. Rara, perwakilan dari seluruh teman-teman yang ada di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah mau menjadi bintang tamu inspiratif pada kali ini. Nah, sahabat Bonai, ingat, pendidikan adalah kunci perubahan. Dengan belajar, kita membuka masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Asyifa Zara Zainiah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.